Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Said Didu menuding Luhut bin Panjaitan akan memberikan uang 300 juta kepadanya. Jadi ini sumber saya dari YouTube. Dengan semangatnya Said Didu menyatakan bahwa Luhut Panjaitan itu pernah akan memberikan uang sama saya 300 juta. 300 juta katanya, tapi dia tidak mau, ditolak. Katanya syaratnya kalau dia mau menerima itu, semua permintaan Luhut Panjaitan harus dipenuhinya. Dan dia tidak mau menerima uang itu. Tetapi yang jadi masalah, dia menyampaikan di forum, di depan umum masalah ini. Sehingga jadi saya lihat jadi masalah. Jadi uang tawaran 300 juta itu tidak diterima Said Didu. Sekarang saya melihatnya dari sudut hukum pidana ini ya. Kalau saya lihat pernyataan Said Didu itu dan juga Mr. Panjaitan itu, kalau saya lihat ini, saya lihat dari suku pidana, terutama dari perbuatan korupsi. Menyatakan Said Didu tidak, jadi Said Didu itu tidak sah, tidak ada minimal 2 alat buktinya. Hanya dia menuding orang lain, dia pernah katanya dituding akan mau diberikan uang kiraman, tapi tidak ada alat buktinya. Seharusnya kalau memang Said Didu ingin Luhut Panjaitan di penjara, seharusnya Said Didu menerima uang 300 juta itu yang ada yang menyaksikannya, apa stafnya dan sebagainya. Kemudian uang 300 juta itu langsung dilaporkan ke polisi atau kejaksaan atau ke KPK. Nanti KPK dapat menindaknya dan memprosesnya secara hukum. Karena ancamannya itu nanti bisa juga ancaman seumur hidup, maksimal hukuman banding 20 tahun. Nah, ini masuk tindak pidana korupsi. Seorang pejabat pemerintah memberikan uang kepada orang lain yang sesuai dengan jabatannya. Nah, ini bisa diterapkan pasal 5, pasal 11, pasal 12 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancamannya itu seumur hidup dan hukuman badan paling tinggi, paling maksimal 20 tahun. Jadi sekarang karena dia tidak ada alat buktinya, Said Didu tidak ada alat buktinya, sekarang sebaliknya Luhut Panjaitan bisa menuntut Said Didu melakukan tindak pidana penghinaan. Karena dia menuduh katanya pernah akan dikasih uang. Pasti Luhut Panjaitan tidak akan mengakui itu. Pasti dia akan mengakui. Sehingga padahal Said Didu itu dia sudah menyampaikan di media massa, di media sosial, seperti saya lihat tadi YouTube, dia menyatakan demikian. Berarti alat buktinya sudah cukup. Luhut Panjaitan menuntut Said Didu, yaitu melakukan penghinaan. Melakukan penghinaan terhadap Luhut Panjaitan. Yaitu ini ancaman Luhut Panjaitan nanti bisa melaporkan Said Didu ini kepada polisi. Melakukan tindak pidana penghinaan, melanggar pasal 310 KUHP. Ancamannya 9 bulan. Jadilah, makanya perlu kita hati-hati. Kalau tadinya sebenarnya dia jangan menyampaikan masalah itu di depan umum. Akhirnya senjata makan tuan sekarang. Yang tadinya Luhut Panjaitan bisa dipidana, malah tidak bisa. Malah dia sendiri nanti bisa dijadikan pidana. Jadi itulah saya lihat. Jadi hati-hatilah aparat itu, walaupun tidak aparat lagi dia, ya hati-hati bicara. Jangan akibatnya melanggar hukum. Dan juga yang tadinya dia menuding-nuding itu, supaya masyarakat mengetahui dan menjelek-jelekan nama Luhut Panjaitan. Akhirnya dia kena sendiri masalahnya.
dia melakukan tindak pidana penghinaan. Sehingga di sini Luhut Panjaitan sudah bisa melaporkannya ke polisi. Karena sudah alat bukti lebih dari minimal 2 alat bukti sudah ada. 1, alat buktinya pernyataan Said Didu sendiri. Semua bisa didengar orang. Apalagi dia yang berbicara di YouTube, banyak orang mendengarnya. Kedua, orang-orang yang mendengarnya itu nanti bisa dijadikan saksi. Nah, ini sehingga dia sudah cukup alat buktinya untuk dituntut dia melakukan tindak pidana penghinaan kepada Binsar Luhut Panjaitan. Kalau kasusnya itu dia katanya akan diberi uang 300 juta, tidak ada lagi alat buktinya. Hanya dia yang tahu akan diberi, tapi dia tidak menerimanya. Dan langsung dilaporkan ke polisi, tidak. Didiamkan saja demikian. Yaitu sehingga alat bukti dia untuk menuntut Luhut Panjaitan tidak ada alat buktinya, tidak cukup. Sehingga tidak bisa dia menuntut. Karena alat buktinya tidak cukup. Jadilah, seharusnya saran saya tadinya kalau memang dia ingin menuntut Luhut Panjaitan sampai ke depan hukum, KPK atau kejaksaan atau polisi, seharusnya uang itu diterima. Kalau bisa yang waktu dia menerima ada orang lain melihat supaya ada alat buktinya. Kemudian saat itu juga di situ terima atau selang 1,5 jam, 1 jam setelah Luhut Panjaitan pergi, langsung uang itu diserahkan, dilaporkan kepada KPK atau polisi atau jaksa. Baru dapat dia dituntut, diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Tapi karena tidak dilakukan, ya dia tidak ada lagi. Malah dia bicara, katanya dia akan akhirnya dia terbalik. Jadi dia yang bisa jadi tersangka dan cukup alat buktinya. Sekian dan terima kasih.